mencari matahari di kegelapan malam hari. Annakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini surat Al-Baqarah ayat 195. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Cobaannya apa? Minal khauf, takutan, khawatir. Jadi nanti ada istilah khawatir, ada istilah takut. Ya. Ketakutan itu biasanya yang sudah lewat, takut ya. Kalau kekhawatiran yang akan datang. Maka takut itu bahasa Arabnya khauf. Kalau khawatir itu contohnya dalam surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita khawatir ya, karena akan datang. Nah, jadi bedanya gitu ya. Kalau khauf, takut itu biasanya udah lewat, tapi kalau yang akan datang namanya kekhawatiran gitu. Minal khauf, sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian, wa samarat, buah-buahan. Buah-buahan mahal itu ya. Ini termasuk bagian dari musibah ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira. Siapa? Orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu dalam Al-Quran adalah tiket orang masuk surga. Para malaikat ketika mau menyambut orang-orang yang akan masuk surga, ucapannya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Ini yang pertama. Yang kedua bala. Yang pertama musibah ya. Bala ya. Bala itu misalnya dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 167. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Umaman minhum salihuna wa minhum duna dzalik. Nah di sini wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum itu bala. Kami bagi-bagi mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang salih. Minhumus salihun. Wa minhum duna dzalik, dan di antaranya juga ada yang tidak demikian, itu tidak salih gitu ya. Wa balawnahum bil hasanatis was sayyiat. Dan kami coba. Jadi bala itu artinya coba. Kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Jadi kadang Allah itu uji kita dengan nikmat, ya. Suami nikmat, itu cobaan. Istri nikmat, itu adalah cobaan, ujian, bala. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Yarji'un baliknya mana? Kebaikan, kebenaran. Maka bala itu biasanya konotasinya buruk ya. Berupa keburukan yang lazim dikenal dengan musibah dalam arti negatif. Jadi bala selalu dihindari, bahkan dihilangkan dalam kehidupan, karena dinilai menyengsarakan dan menyedihkan bagi manusia. Tapi kalau merujuk dalam Al-Quran, kata bala sesungguhnya bermakna cobaan untuk keteguhan hidup. Jadi Allah kasih bala kita itu sebenarnya untuk memperteguh keimanan kita ya. Sekarang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ada bala. Wa inna Allah idha habba qawm mabtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita lahu falahus sahab. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Anas diriwayatkan bahwa ia berkata,
Jadi ada sahabat Rasul, ada Anas bin Malik, ya. Kemudian yang umurnya panjang-panjang itu seperti ya Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Dalam riwayat itu umurnya sampai 250 tahun. Dan Masya Allah masih utuh giginya. Kita sudah umur sekian aja giginya sudah pada hilang ya. Iya. Nah ini nikmat luar biasa. Jadi dari Anas diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala adalah karena besarnya ujian. Jadi besarnya pahala karena besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai sesuatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Jadi sayangnya Allah itu kadang-kadang ngasih ujian sama kita. Jadi kita jangan suudzon. Itu orang ahli sholat, ahli ibadah, kok kena musibah? Kayaknya musibah terus, sakit terus, kenapa ya? Itu lagi diuji sebenarnya. Maka Bapak Ibu jangan salah ini ya. Ada orang nggak pernah ibadah, sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak mau, doyan enggak doyan, sedekah enggak. Tapi meninggalnya kelihatannya gampang gitu ya, gampang. Paling kejeblok mati gitu ya. Ini ada orang ahli ibadah, rajin, sedekah, Masya Allah pertama dia udah haji. Kok meninggalnya kayak apa ya? Diberi ujian sakit dulu. Sakitnya bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, kadang-kadang tahunan, Masya Allah. Baru pensiun, baru menjelang pensiun langsung sakit. Sampai sekarang umur 70 tahun masih saja ahli ibadah, meninggal. Bapak Ibu itu cara Allah. Kalau ada orang ahli maksiat tidak pernah ibadah, kok meninggalnya kelihatannya gampang, Allah lagi menghabiskan senangnya di dunia. Nanti di sana nggak ada senangnya lagi. Kalau ada orang ahli ibadah, sepertinya diberi penderitaan, Allah akan habiskan penderitaan hanya di dunia. Orang yang sakit karena sabar, di alam kuburnya akan bahagia, di padang mahsyarnya akan senang, di yaumul hisabnya cepat masuk surga dengan baik. Nah ini. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap segala sesuatu bagi orang beriman itu ujian. Bala. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang pertama apa tadi ya? Musibah. Yang kedua bala. Yang ketiga fitnah. Fitnah. Bapak Ibu puasa enggak? Puasa. Apa sekalian sampai maghrib buka puasa di sini? Pak Komar nggak nyiapkan itu ya. Nah, ya nanti sampai jam 5 lah. Mungkin materi ini panjang, selesai itu ya. Mungkin nanti dipotong gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi. Fitnah. Fitnah ini berasal dari bahasa Arab fatana. 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 Yang arti asalnya itu ya al-ibtila. Ibtila itu cobaan. Ibtila itu cobaan. Atau boleh al-imtihan. Kita sering dengar ya, imtihan dulu waktu madrasah ya. Imtihan itu ujian. Atau ikhtibar. Ikhtibar juga bisa diarti ujian ya. Kata fitnah dalam bahasa Indonesia sangat jauh berbeda dengan makna asal dari bahasa Arab dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kata fitnah mengacu pada beberapa arti. Bisa diartikan kemusyrikan. Musyrik itu fitnah. Bisa berarti cobaan, bisa berarti kebinasaan, bisa berarti kematian. Ya, bisa juga siksa, bisa juga azab, ya, dan arti yang lainnya. Di fitnah itu adalah peristiwa-peristiwa yang diberi label itu banyak ya, seperti dalam surat nih Al-Anfal ayat 25. Sering saya sampaikan, wattaqu fitnah. Hati-hati waspada terhadap fitnah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Karena kalau fitnah sudah datang, bukan hanya orang zalim saja yang kena, khusus enggak. Nah, kita juga kena ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah bagimu. Cobaan bagimu.
Fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Pahala yang besar.